tentunya pada kesempatan kali ini cukup luar biasa, banyak sekali aspirasi dan usulan dari warga masyarakat, baik itu yang berkembang pada saat pembahasan maupun yang berkembang berdasarkan usulan nasi rembuk sebelumnya dilaksanakan dari awal bulan Januari. Tentunya yang cukup menarik di sini adalah selain dihadiri oleh anggota DPRD Bapak Taufik yang mendukung beberapa program prioritas di tingkat kelurahan yang barangkali sebagaimana disampaikan bahwasannya wilayah Matraman berbatasan dengan wilayah lain, kawasan-kawasan lain yang barangkali saat ini sedang dikembangkan oleh Pemprov DKI Jakarta seperti kawasan Tebet, penataan kawasan Jatinegara, penataan kawasan Menteng, kemudian penataan kawasan Senen. Tentunya harus ada interkoneksi, harus ada keterpaduan dan keselarasan pembangunan antar kawasan. Seperti Senen misalkan ataupun Menteng yang saat ini sedang dibangun terus oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, Matraman harus mengambil bagian bagaimana supaya keterhubungan konektivitas antar kawasan itu supaya temanya sama, selaras, tidak timpang antara satu kawasan dengan kawasan lain. Manggarai contoh kawasan Tebet akan menjadi kawasan transit oriented development. Tentunya ya, kami di Kecamatan Matraman warganya juga harus siap. Artinya bagaimana upaya aktivitas dan program kegiatan apa saja yang barangkali harus mendukung ketika ada terbangunnya transit oriented development. Misalkan kita harus menyiapkan bagaimana UMKM kita harus siap sehingga ketika ada masyarakat yang beraktivitas di sekitar transit oriented development, sehingga pelaku usaha di wilayah Matraman juga harus bisa dipersiapkan sehingga nanti bisa menarik warga-warga lain, baik itu warga lokal maupun warga regional ketika mereka transit di kawasan TOD bisa berkunjung juga gitu ke kawasan Matraman yang barangkali berbatasan atau berdekatan dengan kawasan TOD. Kemudian juga direncanakan misalkan LRT akan melintasi daerah dari mulai Jalan Pemuda, Pramuka, termasuk melintas lewat Pegangsaan ke arah Menteng. Tentunya kami berharap dengan direncanakan proses pembangunan multi moda tadi secara terpadu, kita juga harus mengambil bagian termasuk apakah nanti ke depan zonasi tata ruang di Matraman harus disesuaikan karena ada aktivitas-aktivitas yang barangkali perlu didukung ketika nanti ada pergerakan istilahnya kereta api berbasis LRT tadi harus disiapkan sehingga nanti zonasi tata ruang, tata perencanaan kotanya lebih sesuai dan mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah. Tentunya kami berharap melalui musrenbang ini program-program prioritas berbasis penataan kawasan bisa terkoneksi dengan baik. Selain barangkali tadi di Matraman kawasan padat termasuk di Kebon Manggis, tentunya potensi ancaman bencana masih menghantui. Selain potensi ancaman bencana banjir, kebakaran juga tentunya menjadi program prioritas. Salah satunya dengan program pembangunan hidran mandiri yang barangkali bisa ditempatkan di lokasi-lokasi kawasan yang padat dan ketersediaan airnya cukup rendah. Memang hari ini acara berjalan lancar, musrenbang Kelurahan Kebon Manggis dengan 67 usulan dari Rembuk RW. Kemudian usulan fisiknya 52 usulan non fisik 15 usulan. Total anggaran nilainya sebanyak 2.868.295.495 rupiah. Dan ini keputusannya tadi di musrenbang kali ini semua diteruskan. Tapi mengingat anggaran yang disediakan oleh pemerintah Provinsi DKI akankah dilaksanakan tahun anggaran 2021 atau diusulkan di tahun 2022. Tapi usulan semuanya diakomodir untuk diteruskan di Sudin terkait. Masih bisa berupa usulan fisik yaitu di Dinas Sudin Bina Marga dan juga Sudin SDA, usulan favorit. Namun kami juga mengusulkan 15 usulan non fisik yaitu di RW 2, pelatihan tata boga, pelatihan SIMA, dan juga yang lain-lain. Itu menjadi prioritas kami. Kemudian tadi disampaikan bahwa di usulan ini ada salah satu warga yang akan dilanjutkan usulan untuk pelatihannya. Harapan kami, usulan kami di Rembuk RW dan musrenbang kali ini diteruskan di Sudin terkait untuk dilaksanakan di tahun anggaran 2021. Kemudian kalau tidak memenuhi anggaran untuk tahun 2021 akan dilanjutkan di tahun anggaran 2022.